Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ledika Putri, NPM 2001 Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal memahami model sintaksis, yaitu aliran strukturalis. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian aliran strukturalis. Aliran strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa tersebut. Aliran strukturalis atau strukturalisme merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu. Misalnya, mitologi sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Yang kedua, ciri-ciri aliran strukturalis. Yang pertama, berdasarkan pada paham behaviorisme, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap. Yang kedua, bahasa berupa ujaran. Ciri ini menunjukkan bahwa hanya ujaran saja yang termasuk dalam bahasa. Yang ketiga, bahasa merupakan sistem tanda. Yang keempat, bahasa merupakan kebiasaan atau habit. Yang kelima, kegramatikalan berdasarkan keumuman. Yang keenam, level-level gramatikal ditegakkan secara rapih. Yang ketujuh, analisis dimulai dari bidang morfologi. Kedelapan, bahasa merupakan deret sintakmatik dan paradigmatik. Yang kesembilan, analisis bahasa secara deskriptif. Dan yang terakhir, ke-10, analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Dan yang ketiga, keunggulan aliran strukturalis. Yang pertama, aliran ini membedakan konsep grafem dan fonem. Kedua, metode drill and practice membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Yang ketiga, kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Yang keempat, level kegramatikalan mulai rapih, mulai dari morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Yang kelima, berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Dan yang keempat, kelemahan aliran strukturalis. Yang pertama, bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Yang kedua, metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukan. Yang ketiga, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap, berlangsung secara fisis dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Yang keempat, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Dan yang kelima, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Dan yang keenam, objek kajian terbatas sampai level kalimat, tidak menyentuh aspek komunikatif. Dan kesimpulannya, aliran strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Aliran strukturalis atau strukturalisme merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu. Misalnya, mitologi sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Ciri-ciri aliran strukturalis yang pertama berlandaskan pada paham behaviorisme. Proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap, dan bahasa berupa ujaran. Ciri ini menunjukkan bahwa hanya ujaran saja yang termasuk dalam bahasa. Dalam pengajaran, bahasa teori struktural melahirkan metode langsung dengan pendekatan oral. Tulisan statusnya sejajar dengan gestur. Bahasa merupakan sistem tanda yang berkaitan dan konvensional. Berkaitan dengan ciri tanda, bahasa pada dasarnya merupakan paduan dua unsur yaitu signifid dan signifikan. Bahasa merupakan kebiasaan yang berdasarkan sistem habit. Pengajaran bahasa diterapkan mode drill and practice. Kegramatikalan berdasarkan keumuman. Level-level gramatikal ditegakkan secara rapih. Analisis dimulai dari bidang morfologi. Bahasa merupakan deret sintakmatik dan paradigmatik. Analisis bahasa secara deskriptif. Analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Unsur langsung adalah unsur yang secara langsung membentuk struktur tersebut. Keunggulan dari aliran strukturalis. Aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Metode drill and practice membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Dan kelemahan aliran strukturalis, bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukan.
Proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap, berlangsung secara fisis dan mekanis padahal manusia bukanlah mesin. Kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Objek kajian terbatas sampai level kalimat, tidak menyentuh aspek komunikatif. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.